Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang pengenalan molekul organik. Kali ini saya akan bahas molekul organik tentang aldehid keton, asam karboksilat, dan turunan asam karboksilat. Mari kita simak molekul organik di sekitar kita. Vanilin, dari ekstrak biji vanila, digunakan sebagai bahan penguat rasa dalam makanan, minuman, dan produk farmasi. Molekulnya mengandung gugus aldehid, fenol, eter. Hidrokortison, digunakan untuk meredakan peradangan pada kulit. Molekulnya mengandung gugus keton, alkena, alkohol, dan juga ester. Aspirin digunakan untuk meredakan rasa sakit dan menurunkan demam peradangan. Molekulnya mengandung gugus asam karboksilat, gugus ester. Kita harus bijak, gunakan sesuai takaran, maka akan bermanfaat. Sekarang kita bahas tentang aldehid dan keton, senyawa organik yang mempunyai gugus fungsional karbonil. Lihat rumus struktur aldehid. Keton, R, gugus karbon. Tata nama aldehid, akhiran A pada alkana menjadi al atau aldehid. Paling sederhana, jumlah karbon 1, metanal. Jumlah karbon 2, etanal. Jumlah karbon 3, propanal. Tata nama keton, akhiran A pada alkana menjadi on. Paling sederhana, jumlah karbon 3, propanon. Jumlah karbon 4, butanon. Senyawa aldehid dan keton dengan bobot molekul rendah larut di dalam air. Gugus aldehid mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Demikian juga gugus keton mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Adanya ikatan hidrogen menyebabkan aldehid dan keton dapat menjadi pelarut yang baik untuk senyawa-senyawa yang mengandung gugus hidroksil seperti alkohol. Senyawa aldehid dan keton memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar dengan bobot yang sama. Simak contoh berikut. Dengan bobot molekul yang sama, titik didih aldehid lebih besar dari titik didih golongan hidrokarbon alkena-alkana. Sementara, bila dibandingkan dengan kelompok alkohol dengan bobot yang sama, titik didih alkohol lebih tinggi dibandingkan aldehid ataupun keton. Gaya antar molekul yang bekerja pada hidrokarbon alkena-alkana, gaya London, aldehid keton, interaksi dipol-dipol, dan molekul alkohol, ikatan hidrogen. Aldehid dan keton banyak dijumpai di alam. Banyak aldehid dan keton memiliki aroma dan cita rasa yang menyenangkan, sehingga banyak dimanfaatkan pada produksi parfum, sabun, dan pengharum ruangan. Simak contoh berikut ini. Kayu manis mengandung sinamaldehida. Bunga melati mengandung molekul yasmon. Rusa mengandung muskon yang memberikan aroma mas. Pembahasan selanjutnya tentang asam karboksilat dan turunannya. Asam karboksilat, suatu senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi karboksil. Paduan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Tata namanya secara IUPAC asam alkanoat. Secara trivial berdasarkan sumber asal asamnya. Lihat contoh. Paling sederhana, jumlah karbon 1, dikenal asam metanoat. Trivialnya, asam formiat, berasal dari semut merah. Jumlah karbon 2, dikenal asam etanoat.
trivialnya asam asetat. Dalam keseharian dikenal sebagai cuka. Asam asetat merupakan hasil samping dari pembuatan bir dan anggur. Berikutnya, jumlah karbon 4 dikenal asam butanoat. Trivialnya asam butirat berasal dari lemak susu. Contoh berikutnya, molekul asam karboksilat yang digunakan di industri kosmetik. Asam alfa hidroksi karboksilat atau dikenal dengan AHA banyak digunakan untuk skincare produk. Sumber alaminya dari buah-buahan, susu, sugarcane. Beberapa contoh senyawa AHA, asam laktat bersumber dari yogurt, asam malat bersumber dari buah apel, anggur. Contoh lain molekul asam karboksilat, asam salisilat, yang banyak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat aspirin dan juga dapat digunakan untuk pembersih kulit, anti jamur, adsorben. Berikutnya, contoh molekul asam karboksilat dengan 2 gugus karboksil. Tata namanya diberi akhiran di OAT. Beberapa molekul yang perlu kalian ketahui, karena molekul-molekul ini banyak digunakan sebagai bahan baku di industri pangan, industri farmasi, ataupun di industri tekstil. Contohnya, asam oksalat sebagai bahan aditif pada makanan. Asam adipat sebagai bahan baku poliamida nilon 66. Asam terepetalat sebagai bahan baku poliester dakron. Asam karboksilat bersifat polar dan larut air untuk molekul yang memiliki bobot molekul rendah. Asam karboksilat memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa lain dengan bobot molekul yang sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan alkohol padanannya. Kita ambil contoh dengan bobot molekul yang sama. Asam karboksilat memiliki titik didih lebih tinggi dari senyawaan alkohol. Hal ini dikaitkan dengan dimer ikatan hidrogen antar molekul yang dibangun oleh struktur asam karboksilat. Pembahasan selanjutnya tentang turunan asam karboksilat. Gugus hidroksil asam karboksilat dapat digantikan oleh heteroatom atau gugus lainnya. Gugus hidroksil digantikan halogen dikenal asil halida. Gugus hidroksil digantikan gugus karboksil dikenal anhidrida karboksilat. Gugus hidroksil diganti gugus alkoksi dikenal ester. Gugus hidroksil digantikan gugus amina dikenal amida. Berikut beberapa contoh turunan asam karboksilat. Berikutnya kita bahas satu contoh turunan molekul asam karboksilat. Ester. Tata nama alkil alkanoat. Alkilnya dari rantai karbon alkohol. Alkanoat dari rantai karbon asam karboksilat. Contohnya etil etanoat, isopentil asetat. Ester merupakan zat yang beraroma harum dari berbagai buah-buahan dan bunga. Contohnya, etil butanoat beraroma nanas. Coba Anda gambarkan strukturnya untuk pentil asetat yang beraroma pisang, oktil asetat yang beraroma jeruk, pentil butanoat yang beraroma aprikot. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi dari ester dengan jumlah karbon yang sama. Sebagai contoh, pada bobot molekul yang sama, titik didih karboksilat lebih tinggi dari titik didih ester. Gaya antar molekul pada karboksilat ikatan hidrogen, pada ester interaksi dipol-dipol. Secara umum,
titik didih asam karboksilat dan turunannya lebih tinggi dari molekul organik dengan jumlah atom karbon yang sama. Simak dan pelajari kembali penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemudian berlatihlah soal dengan soal yang diberikan pada slide ini. Selamat berlatih.